Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sobat Hasata yang budiman, menurut Kitab Negara Kertagama, di Singasari telah terjadi pemerintahan dua raja kembar sekitar tahun 1250 Masehi. Dua raja kembar yang sama-sama cucu Kenderis ini berasal dari Trah Sinelir yang merupakan keturunan dari Tunggul Ametung dan Trah Rajasa alias keturunan dari Ken Arok. Bersatunya dua kekuatan ini berhasil menumbangkan pemerintahan Toh Jaya, putra Ken Arok dari Ken Umang yang seumur jagung, hingga terciptalah perdamaian antara pengikut Ken Arok dan Tunggul Ametung di Singasari. sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Pasca berakhirnya pemerintahan Panji Toh Jaya, Tuah Keris Empu Gandring meredup dan sejenak tercipta perdamaian di kerajaan Singasari. Ranggawuni kemudian diangkat menjadi raja kembar bersama Mahisa Cempaka. Ranggawuni merupakan anak dari Anusapati, putra Kendedes dari Tunggul Ametung. Sedangkan Mahisa Cempaka adalah anak dari Mahisa Wongateleng, putra dari Kendedes dari Ken Arok. Bergabungnya dua kekuatan ini juga tertulis dalam Prasasti Maribong yang mengisahkan terjadinya pemerintahan bersama antara Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ranggawuni menjadi Raja Tumapel bergelar Wisnuwardana, sedangkan Mahisa Cempaka menjadi Ratu Angabaya, Raja Kadiri bergelar Batara Narasingamurti. Dalam menjalankan pemerintahannya, Wisnuwardana dan Narasingamurti dibantu oleh Mahamentri Patih Raganata. Menurut Kitab Pararaton, Wisnuwardana memajukan kemakmuran negaranya dengan membuat pelabuhan di Sungai Brantas dekat Mojokerto yang dikenal dengan Pelabuhan Canggu. Pada pemerintahan Raja Kembar inilah ibu kota kerajaan Tumapel pada tahun 1254 berganti nama dari Kutaraja menjadi Singasari. Lambat laut nama Singasari lebih dikenal sebagai nama kerajaan dibanding Tumapel. Pada tahun yang sama, Wisnuwardana mengangkat sang putra yang bernama Nararya Murdaya menjadi raja muda bergelar Sri Kartanagara. Dalam serat kekancingan Gunung Wulis bertarik 1191 Saka atau 1269 Masehi, Panji Pati-Pati yang pernah menyelamatkan hidup sepasang raja kembar dari ancaman Panji Toh Jaya diangkat menjadi
Dharma Dikrama atau hakim tertinggi di Tumapel. Pada masa pemerintahan Raja Kembar Wisnuwardana dan Narasingamurti, perseteruan antara Trah Rajasa atau keturunan Ken Arok dan Trah Sinelir, yakni keturunan Tunggul Ametung, berakhir dengan rekonsiliasi. Selain sebagai saudara sepupu, yang keduanya merupakan cucu Ken Dedes, Wisnuwardana dan Narasingamurti, juga sebagai saudara ipar. Hubungan ini terkait bahwa istri Wisnuwardana adalah Waninghyun, yakni putri dari Batara Parameswara yang identik dengan ayah Narasingamurti, yakni Mahisa Wongateleng. Dari perkawinan antara Wisnuwardana dengan Waninghyun telah lahir Kertanagara, sang penerus tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana juga menikahkan putrinya dengan Jayakatwang, keturunan Kertajaya, raja terakhir Kadiri yang dulu telah ditaklukkan oleh Ken Arok. Sedangkan ayah Jayakatwang, yakni Sastrajaya, merupakan adik ipar dari Wisnuwardana. Kelak Jayakatwang memberontak pada anak Wisnuwardana, Kertanagara, yang juga merupakan besan sekaligus sepupu dari Jayakatwang. Pemberontakan Jayakatwang mendapat ganjaran yang setimpal tatkala menantu Kertanagara, Dyah Wijaya, putra Lembutal, yakni anak dari Ratu Angabaya yang bergelar Batara Narasingamurti alias Mahisa Cempaka. Pasca takluknya Jayakatwang, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Sang Prabu akan melindungi kebebasan. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.